Pak Jarot. Pak Jarot ini setelah pindah nanti rencananya Bapak akan menempati rumah di mana Pak? Ya ini kan kita lagi persiapan untuk mengangkat beberapa barang kebutuhan sehari-hari ke rumah kontrakan di daerah Menteng. Jadi tidak jauh dari tempat ini, ya, di tengah kota, sehingga mobilitas dan aktivitas kita itu bisa lebih bagus, ya, lebih lancar, ya, dibandingkan saya harus tinggal di rumah sendiri di daerah Cibubur. Ya, sekarang lagi persiapan. Pak, ini tentunya selain berkampanye Pak, apa yang akan menjadi aktivitas maupun kegiatan utama Bapak selama cuti? Selain kampanye, ya, selama cuti lebih enak kita, artinya bisa mendampingi anak-anak, ya, bisa mendampingi keluarga untuk, ya, mereka supaya bisa belajar dengan baik, ya. Oleh karena itu sengaja saya minta bahwa rumah kontrakan itu bukan dijadikan posko pemenangan, sehingga terpisah antara kehidupan keluarga kami secara pribadi, keluarga, dengan aktivitas kampanye. Nah lalu Pak, apa kira-kira PR terbesar untuk PLT Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini Pak? Yang paling mendesak tentu saja harus segera menyelesaikan RAPBD tahun 2017. Kita berharap RAPBD itu bisa disahkan pada bulan Desember, sehingga Januari itu sudah langsung bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi. Kemudian proses pelelangan itu bisa mendahului. Dengan begitu kita punya jangka waktu yang cukup panjang untuk bisa melaksanakan program-program fisik, terutama yang membutuhkan waktu yang panjang. Misalnya pembangunan rusunawa, pembangunan sekolah, nah itu harus mendapatkan skala prioritas untuk segera dipercepat proses pelelangannya. Oke, terima kasih banyak Pak Jarot buat waktunya, sukses selalu. Ya, demikianlah yang kami sampaikan dari Jakarta. Deborah Setiawan, Prasetyo Prayogo, Metro TV. Baik, Rani, kamu berasa nggak sekarang ini curah hujan memang cukup tinggi, tapi Betul. kita tidak bisa menduga gitu ya, hujan itu memang sekarang sudah tidak di bulan yang ber lagi. Nah, itu dia. Ini memang yang namanya cuaca akhir-akhir ini cukup tidak bisa ditebak, Irgi, tapi salah satu yang cukup mengkhawatirkan menurut saya adalah banjir yang kerap terjadi akibat belum tumbuh, sehingga masyarakat masih seenaknya saja membuang sampah seperti itu. Ya. Oke, berarti memang peranan dari masyarakat sendiri ini juga sebenarnya dibutuhkan peranan aktif gitu ya Pak, untuk ikut membersihkan dan tidak membuang sampah ke kali atau sungai. Tapi peranan dari pemerintah sendiri apakah juga turut membantu kegiatan komunitas Mat Peci? Iya, jadi memang dari awal kita volunteer, ya, dari volunteer, kemudian kita beraktivitas terus, dan kita memang mengharap dukungan pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI, ya, karena kami berada di DKI, dari pemerintah sendiri sudah ada perhatian, terutama sejak 2014 kita melalui UPK Badan Air, Dinas Kebersihan sudah menjalankan program untuk bersih-bersih sungai. Oke. Jadi yang disebut dengan pasukan oranye. Pasukan Ya, pasukan oranye di sungai itu memang diawali dari kegiatan-kegiatan di bersih-bersih Ciliwung, ya. Namun akhirnya menginspirasi semua pihak. Sekarang di Jakarta 13 sungai yang mengalir di Jakarta sudah ada pasukan oranye. Baik. Dari UPK Badan Air, Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Jadi bukan hanya di Kali Ciliwung saja ya, Ya, tapi 13 kali di Jakarta sungai, ya? betul, seperti Baik. itu. Ya, yang dilakukan pembersihannya itu sejauh apa sih sebenarnya Pak Usman? Jadi pembersihan itu memang pemeliharaan, ya, pemeliharaan terhadap kebersihan sungai. Yang awalnya memang kita hanya beberapa orang. Sekarang mungkin sudah hampir 13 sungai dan hampir 3.000-an orang lebih. 3.000. Iya, pasukan oranye ini untuk membersihkan sungai. Jadi memang tujuan utama kita membersihkan sungai ini supaya airnya jadi bersih, sungainya bisa dimanfaatkan mungkin untuk wisata sungai. Kemudian sampah ini nanti dikumpulkan
kemudian diangkut oleh truk-truk dinas kebersihan, Ya. dan Oke. sebagian yang bisa dimanfaat oleh masyarakat. Baik, ini memang Iya. cukup banyak yang memang tergabung dalam MatPeci ini. Tapi pertanyaannya adalah sumber dananya dari mana gitu Pak Usman ya. Ya, Tapi apakah semuanya volunteer mungkin? betul sekali. Nanti jangan dijawab sekarang. Kita Ya. akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metropos Pagi. Ya, kembali lagi masih bersama kami di Metro Plus Pagi. Pastinya kita masih berbincang mengenai kali atau Sungai Ciliwung yang sebenarnya zaman dulu ini saya ingat banget, saya pernah baca-baca bahwa salah satu sungai yang paling bersih di dunia tadinya. Tapi karena sekarang ini banyak sekali orang yang mungkin sudah menjadi culture gitu ya, membuang sampah dengan gampangnya langsung saja ke kali. Nah ini sebagai ketua komunitas peduli Ciliwung atau MatPeci, Pak Usman, gimana sih sebenarnya kendala paling besar dalam membersihkan kali-kali yang ada itu apa? Ya, sebetulnya kendala yang paling besar adalah masyarakat ya. Mungkin kalau membersihkan kali itu tidak sesulit menyadarkan masyarakat ya. Artinya kita dibekali dengan fasilitas yang cukup ya dari dinas kebersihan, juga fasilitas yang memang kita punya dari beberapa sumbangan dari beberapa teman-teman. Nah ini yang senantiasa kita lakukan setiap hari. Tapi memang kendala yang sekarang sedang terjadi adalah curah hujan yang tinggi, sehingga arus airnya lebih cepat ya. Iya. Dan ini memang menimbulkan keriskanan sendiri untuk bahaya di sungai. Tapi kita punya SOP dalam rangka membersihkan sungai seperti apa gitu. Langkah yang harus diambil pada saat-saat tertentu